Hai teman-teman pejuang CPNS, terutama teman-teman yang mengambil formasi kesehatan, kembali lagi di SS Channel. Pada video kita kali ini, kita akan membahas salah satu materi yang diujikan di SKB Kesehatan dengan pokok bahasan keluarga berencana. Dan di akhir sesi ini juga akan ada latihan soal untuk materi keluarga berencana. Sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang materi pokok bahasan yang lain. Jika teman-teman belum menonton pembahasan materi lainnya, teman-teman bisa klik link di kolom deskripsi video ini. Oke, langsung saja kita masuk ke materinya. Keluarga berencana itu sendiri adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terkait dengan keluarga berencana ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pengembangan keluarga. Lalu program KB sendiri pertama kali ditetapkan sebagai program pemerintah pada tanggal 29 Juni 1970. Sehingga pada tanggal 29 Juni ini dijadikan sebagai Hari Keluarga Nasional atau HKN. Kemudian terkait peraturan Presiden nomor 12 tahun 2013 tentang jaminan kesehatan, di mana pelayanan KB termasuk dalam manfaat pelayanan promotif dan preventif. Manfaat pelayanan KB yang dijamin antara lain adalah konseling, kontrasepsi dasar, vasektomi, dan tubektomi. Lalu manfaat KB itu sendiri bagi negara yaitu untuk menekan laju pertumbuhan penduduk, secara demografis itu untuk menekan kepadatan penduduk, bagi keluarga untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak, juga untuk mengendalikan dan menjarangkan jumlah anak, bagi wanita yaitu mengatur dan menjarangkan kehamilan, meningkatkan kecukupan ASI atau pola asuh yang baik bagi anak, dan menurunkan resiko kematian bayi dan ibu. Lalu tujuan KB yaitu adalah norma keluarga kecil, bahagia, dan sejahtera. Terkait dengan KB ini ada istilah-istilah penting yaitu antara lain adalah pasangan usia subur atau PUS. Pasangan usia subur adalah pasangan yang istrinya berumur antara 15-49 tahun. Lalu peserta KB aktif atau current user itu adalah akseptor yang pada saat ini sedang memakai alat dan obat kontrasepsi untuk menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan dan masih terlindungi oleh kontrasepsi. Lalu contraceptive prevalence rate atau CPR itulah persentase cakupan peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah PUS di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Lalu total fertility rate atau TFR atau angka kelahiran total itu adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh seorang wanita selama masa reproduksinya. Lalu unmet need yaitu pasangan usia subur yang tidak ingin punya anak lagi atau yang ingin menjarangkan kelahiran tapi tidak menggunakan kontrasepsi. Selanjutnya kita bahas lebih lanjut lagi terkait jenis-jenis kontrasepsi. Jadi berdasarkan durasi pemakaiannya maka kontrasepsi itu dibagi dua, yaitu kontrasepsi jangka panjang dan kontrasepsi jangka pendek. Kontrasepsi jangka panjang contohnya itu kondom, pil KB, dan suntik KB. Kondom itu sendiri adalah sarung karet untuk mencegah kehamilan dan penyakit menular seksual. Lalu pil KB itu adalah tablet yang mengandung hormon estrogen dan progesteron atau hanya progesteron saja. Lalu suntik KB itu kontrasepsi hormon. KB terdiri dari dua, yaitu KB suntik 1 bulan yang terdiri dari estrogen dan progestin, dan KB suntik 3 bulan yang terdiri dari progestin. Lalu untuk kontrasepsi jangka panjang, contohnya yaitu adalah AKDR atau alat kontrasepsi dalam rahim. Contohnya adalah IUD. Lalu yang kedua alat kontrasepsi bawah kulit atau AKBK, contohnya adalah implan. Lalu tubektomi itu adalah operasi pada perempuan dan vasektomi adalah operasi pada laki-laki. Nah, kita bahas lebih detail lagi terkait dengan kontrasepsi jangka panjang. Yang pertama yaitu alat kontrasepsi dalam rahim atau AKDR, contohnya IUD. AKDR ini merupakan kerangka dari plastik berbentuk huruf T, fleksibel dan dipasang di dalam rahim. Jangka pemakaiannya itu 5-10 tahun. Efek sampingnya yaitu kram dan fleks selama beberapa hari. Yang kedua yaitu AKBK atau alat kontrasepsi bawah kulit, contohnya implan. Dia berbentuk batang kecil, plastik dipasang di bawah lapisan kulit lengan atas bagian samping dalam. Isinya yaitu hormon progesteron. Efektif dipakai selama 3 tahun. Lalu yang ketiga tubektomi, yaitu adalah operasi pada perempuan.
merupakan tindakan operasi pengangkatan atau pemotongan pada saluran telur wanita. Jadi metode ini digunakan untuk pasangan usia subur yang tidak menginginkan anak lagi. Lalu vasektomi atau operasi pada laki-laki yaitu ketika bersenggama, cairan mani yang keluar tidak mengandung sperma karena adanya sayatan kecil dan pengikatan pada salurannya. Vasektomi ini biayanya murah, sekali tindakan dan dapat segera beraktivitas. Lalu lanjut dengan pasangan yang akan menikah tapi menunda kehamilan. Nah, jika ada pasangan yang ingin menunda kehamilan, maka apa alat kontrasepsi yang bisa menjadi pilihan? Nah, di sini saya tampilkan fase-fase alat kontrasepsi yang ada di Permenkes. Di sini dijelaskan bahwa ketika kita memberikan konseling KB, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menilai ada di fase mana klien kita. Apakah di fase menunda kehamilan, menjarangkan kehamilan, atau fase tidak hamil lagi. Kita lihat berdasarkan usia dan tujuannya. Jadi jika usianya di bawah 20 tahun atau usianya di atas 20 tahun tapi belum ingin hamil, misalnya nih, ada pasien usia 23 tahun, menikah tapi belum ingin hamil karena masih ingin melanjutkan sekolah. Nah, ini termasuk ke fase mencegah kehamilan atau menunda kehamilan. Nah, bagaimana dengan pilihan alat kontrasepsinya? Jika masuk di fase menunda kehamilan, maka pilihlah alat kontrasepsi yang bersifat reversibel. Artinya apa? Artinya kesuburan itu cepat kembali. Jadi pilihlah alat kontrasepsi yang begitu lepas, pasien bisa langsung hamil lagi. Pilihan utamanya di sini adalah pil. Lalu yang harus dihindari di sini adalah suntikan karena kesuburannya lambat kembali. Lalu jika ada di fase menjarangkan kehamilan, maka pilihan utamanya adalah IUD atau implan. Lalu sedangkan jika masuk ke fase tidak hamil lagi, maka pilihan alat kontrasepsinya adalah steril, bisa tubektomi atau vasektomi. Nah, sedangkan jika berusia 20-35 tahun, ketika masuk ke usia reproduksi, maka pilihan alat kontrasepsinya adalah yang menjarangkan kehamilan. Di fase ini, harapannya jarak antara anak bisa diatur paling tidak 2-4 tahun. Kemudian, jika sudah masuk usia lebih dari 35 tahun, maka sudah masuk ke dalam resiko tinggi. Maka masuklah ke dalam fase tidak hamil lagi. Pelayanan KB itu sendiri dapat diperoleh dari FKTP atau Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama dan FKRTL yaitu Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan. FKTP sendiri itu meliputi pelayanan konseling, kontrasepsi dasar yaitu pil, suntik, IUD, implan, dan kondom, pelayanan metode operasi pria, penanganan efek samping dan komplikasi ringan sampai sedang akibat penggunaan kontrasepsi, lalu merujuk pelayanan yang tidak dapat diambil oleh FKTP. Sedangkan untuk fasilitas yang diperoleh dari FKRTL, yaitu pelayanan konseling, kontrasepsi IUD dan implan, metode operasi wanita MOW atau tubektomi, dan metode operasi pria MOP atau vasektomi. Nah, contoh dari FKTP sendiri yaitu adalah pada puskesmas yang setara, praktek dokter atau praktek dokter gigi, klinik Pratama atau yang setara, dan rumah sakit kelas D Pratama atau yang setara. Lalu untuk contoh dari fasilitas FKRTL yaitu adalah di klinik utama atau yang setara, rumah sakit umum atau rumah sakit khusus. Sampai di sini dulu pembahasan materi ketak kali ini. Sekarang teman-teman bisa latihan soal. Selamat mengerjakan dan tetap semangat.